episode kedua kita di podcast Rabu Cerudi, ruang berkisah KPU tentang cerita edukasi, demokrasi, dan politik. Bersama saya, Devi Oktonia, yang akan memandu acara podcast Cerudi kita pada hari ini. Nah, teman-teman pemilih, bagi yang belum menonton episode 1 podcast Rabu Cerudi, dapat mengunjungi media sosial KPU Kabupaten Bangka Tengah di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Baiklah teman pemilih, di episode kedua kita kali ini kita akan membahas tentang pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Itu disingkat sebagai PDBP. Nah, PDPB ini adalah pemuktahiran data pemilih yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah. Nah, untuk mengupas lebih dalam terkait masalah PDPB ini, kita telah mendatangkan narasumber kita yang sangat cantik sekali dan sangat hebat di bagian analisis data pemilih, yaitu anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Endara Sari, SKM MKM. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Devi. Panggil Mbak Devi apa Amoy nih? Boleh, Bu. Amoy boleh, Mbak Devi boleh juga, Bu. Siang. Gimana, Bu, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, May. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di acara podcast kita hari ini. Sama-sama, May. Nah, Bu, di acara podcast kita kali ini kita akan mengupas secara mendalam, Bu, terkait masalah PDPB. Nah, di PDPB itu sendiri menurut Ibu, apa sih, Bu, terkait masalah PDPB ini? Apakah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemilu kemarin atau seperti apa? Boleh Bu dijelaskan? Oke. Selamat siang teman pemilih. Alhamdulillah hari ini kami bisa ngobrol santai ya Moy, kita terkait topiknya PDPB ya. Iya. Mungkin kalau di KPU ya Moy nggak asing lagi ya dengar kata-kata PDPB. Seperti singkatannya itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Nah, PDPB ini kalau mungkin orang awam jarang mendengar, kalau kita lebih untuk mengingatnya bahwa ketika pemilihan sebelumnya itu kita terakhirnya pilkada ya. Iya. Jadi pilkada itu ada DPT terakhir. Jadi ketika PDPB ini adalah pemutahiran data pemilih, yaitu yang melihat data terakhir yaitu pemilihan kalau di Kabupaten Bangka Tengah yaitu pilkada. Jadi kita melihat data tersebut, kemudian kita lakukan pemutahiran data dengan secara komprehensif, kemudian akurat dan juga terkini, seperti itu Mai untuk gambaran awalnya. Oke Bu, baiklah. Nah, ketika kita berbicara tentang PDPB pasti tidak terlepas dari regulasinya Bu. Ya, betul. Boleh Bu sampaikan ke teman-teman pemilih seperti apa sih regulasi dari PDPB ini sendiri yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah? Iya, baik Moy. Teman pemilih, kalau kami di KPU Kabupaten Bangka Tengah dan juga mungkin KPU di kabupaten kota seluruh Indonesia, tentunya bekerja ini Moy kita nggak bisa sembarangan. Jadi tentunya harus berpedoman kepada regulasi yang mana itu diterbitkan oleh pemerintah, kemudian juga turunannya yaitu melalui KPU RI. Nah, untuk dasar pertama yaitu mengenai regulasinya itu undang-undang. Tentunya undang-undang yang mengatur ini yaitu Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian juga pada tahapan pemilih berkelanjutan ini secara spesifik juga diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itulah yang jadi patokan kita dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam PDPB itu, Mai. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Yeah. Coba Bu sampaikan kepada teman-teman pemilih Bu terkait seberapa penting dan tujuannya dari PDPB itu sendiri, Bu. Oke, Mai. Mungkin PDPB ini kalau sahabat pemilih ataupun teman pemilih melihat KPU ini, setelah selesai pilkada ataupun tahapan pemilu udah selesai, nggak ada lagi mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, tadi berdasarkan regulasi yang ada, ini walaupun di non tahapan, KPU berkewajiban untuk melaksanakan PDPB ini karena mengingat pentingnya. Ada nanti kan kita akan ada pemilihan nih, Moy, di tahun 2029 ya. Jadi penting salah satu urgensi kita melakukan PDPB ini adalah kita menyediakan data
secara berkelanjutan sehingga nanti pada saat pemilu di tahun 2025 ataupun pilkada, data ini sudah kita lakukan pendataan secara mutakhir tadi, komprehensif, kemudian akurat. Sehingga nanti pada saat proses penetapan DPT, data awal sudah kita siapkan dari lebih dini seperti itu. Oke, jadi intinya PDPB itu sangat penting karena sebagai proses dari pembaharuan dari data pemilih itu benar sendiri. Sekali, Ya Bu, terkait masalah regulasi sudah, peran pentingnya juga sudah. Di KPU sendiri Bu, seperti apa Bu proses dari penyusunan PDPB ini Bu? Oke, nah mungkin teman pemilih perlu ketahui bahwa data PDPB yang ditetapkan oleh KPU tidak serta-merta langsung ditetapkan tanpa ada proses yang dilalui. Nah untuk proses PDPB sendiri itu mungkin ketika tahapan dengan ketika non tahapan seperti sekarang paling perbedaannya ada perbedaan sedikit. Contohnya, misalnya pada tahapan kita menerima KPU RI menerima ini ya DP4 yang kemudian dilakukan sinkronisasi, kemudian data hasil sinkronisasi KPU RI diturunkanlah melalui KPU provinsi ke KPU kabupaten kota. Nah, hasil data sinkronisasi ini dilakukan proses verifikasi dan validasi. Nah, untuk proses verifikasi validasi untuk pada saat tahapan waktu itu pemilu dan pilkada ya Moy, kita tahu dalam istilah coklit ya Moy. Iya Bu. Coklit ini yaitu pencocokan dan penelitian, di mana metode pendataannya adalah kita rekan-rekan ad hoc, kami dari KPU ada rekan-rekan ad hoc yang dibentuk di setiap desa dan juga ada PPK itu yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan identitas terbaru. Nah, perbedaannya sedikit itu pada saat non tahapan sekarang di metode pencoklitannya itu disebut dengan pencocokan terbatas karena pada saat non tahapan rekan-rekan ad hoc ini kan sudah dibubarkan. Jadi fokusnya yang melaksanakan PDPB ini adalah rekan-rekan yang ada di KPU kabupaten kota. Jadi metodenya lebih kepada pencocokan terbatas, itu tidak seluruh rumah dilakukan pencoklitan, tetapi kita mengambil sampel-sampel yang mungkin ada keraguan-raguan data ataupun ada data yang memang harus diverifikasi lebih lanjut sehingga pada saat penginputan di Sidali itu akan valid seperti itu, Mai. Oke, baiklah Bu. Jadi intinya dalam proses penyusunan data pemilih itu adanya suatu kegiatan yaitu namanya coktas kan, pencocokan terbatas, di mana ada beberapa data yang jadi sampel yang teman-teman KPU mungkin bersama dengan Bawaslu ikut turun serta ke lapangan mengecek data tersebut. Iya, benar sekali. Jadi Bu, ketika kita berbicara tentang alur, kita juga pengen tahu nih Bu, seperti apa sih cara ataupun mekanisme pelaporan kepada KPU, misalkan ada perubahan data yang ada di diri teman pemilih ataupun di saya nih Bu. Seperti apa mekanisme pelaporannya dan dokumen apa saja Bu yang disampaikan ke KPU Bu? Oke, ini mungkin teman pemilih yang harus tahu ya, karena salah satu yang memang poin penting yang tidak hanya KPU jemput bola, tetapi juga harus ada peran serta dari seluruh leading sektor, terutama juga para teman pemilih dan juga mungkin tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Jadi untuk prosesnya itu mereka teman pemilih bisa datang juga langsung ke KPU kabupaten kota sehingga nanti data pemilih tersebut harus membawa dokumen data itu yang penting. Jadi harus dibawa ketika melapor ke KPU karena tanpa dokumen pendukung kita tidak bisa memproses karena itu adalah salah satu item yang harus kita penuhi dalam proses penambahan dalam pembaharuan data pemilih seperti itu, Moy. Jadi Bu, intinya dokumen yang harus disiapkan seperti apa Bu? Iya, salah satu dokumennya karena prinsip kita untuk pendataan adalah de jure, yaitu berdasarkan legal formalnya untuk kependudukan, yaitu identitas kependudukan. Salah satunya adalah KTP atau identitas kependudukan digital juga bisa, Mai. Oke, iya. Jadinya intinya KTP ataupun IKD ataupun KK ya Bu bisa disampaikan ke KPU sebagai dokumen untuk melakukan
pembaruan data pemilih jika ada perubahan. Itu untuk khusus ini ya, Moy. Mungkin untuk pemilih baru ya, kalau membawa identitas kependudukan itu kan salah satunya. Tapi kalau memang seandainya ada perubahan elemen data, itu memang awalnya harus pembaruan datanya adalah ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi perbaharui dulu data kependudukannya di catatan sipil. Nanti ketika sudah semuanya beres, silakan datang ke kita. Nah, kalau untuk mungkin perubahan-perubahan ada misalnya seperti meninggal dunia, itu juga kan adalah elemen juga yang harus kita perbaharui pada saat PDPB. Itu bisa membawa salah satu dokumennya adalah akta kematian yang sudah diterbitkan oleh Capil atau juga surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintahan desa, seperti itu. Oke, baiklah Bu. Nah, ketika kita berbicara tentang penyusunan data pemilih dan pemuktahiran data pemilih, pasti nih Bu, setelah dimuktahirkan ada yang namanya rekapitulasi. Nah, rekapitulasi PDPB ini dijadwalkan seperti apa Bu secara regulasinya? Iya, benar Moy. Menyambung tadi proses yang sudah tadi ya, melalui proses verifikasi dan validasi. Nah, data hasil verifikasi ini kita lakukan rekapitulasi. Dan itu juga poin di PKPU 1 2025 yang merupakan kewajiban juga KPU Kabupaten Kota melaksanakan rekap pleno terbuka rekapitulasi untuk PDPB ini. Nah, ketika di kabupaten kota itu di PKPU diatur dilaksanakan minimal 3 bulan sekali untuk melakukan rekapitulasi tersebut. Nah, untuk tingkat provinsi sendiri yaitu 6 bulan sekali. Nah, data dari KPU Kabupaten Kota nanti akan kita sampaikan kepada KPU Provinsi dan nanti KPU Provinsi yang akan menyampaikan kepada KPU RI. Oke, baiklah Bu. Nah, ngomong-ngomong tentang pemuktahiran data pemilih ini Bu, pasti adanya tantangan di dalam penyusunan dan memuktahiran data pemilih itu sendiri. Nah, seperti apa Bu tantangan dalam pemuktahiran data pemilih ini Bu? Iya, mungkin itulah Moy, ketika melaksanakan pendataan ini, kalau kita melihat data yang sudah tersusun itu kelihatannya enak ya Moy ya. Ternyata untuk proses menuju tersajinya data yang luar biasa, satu peta data itu kalau kita melihat terutama pada saat tahapan itu dengan jadwal yang begitu padat, kemarin mungkin kita juga mengumpulkan ya dokumentasi dari rekan-rekan kita ad hoc yang melakukan proses pencocokan penelitian, yang mana mungkin pada saat turun ke lapangan tidak selalu serta-merta satu kali kita turun itu langsung dapatkan data gitu. Jadi kadang-kadang harus berulang-ulang gitu kan. Belum yang medannya mungkin tidak hanya di perkotaan tetapi juga ada yang di pelosok-pelosok. Itu memang luar biasa perjuangan rekan-rekan ad hoc kita. Nah, berbeda dengan di non tahapannya juga, untuk tantangannya lebih kepada kita di KPU Kabupaten Kota itu karena memang sudah tidak ada lagi rekan-rekan ad hoc, memang jangkauan kita ke bawah itu memang lebih agak sedikit terbatas. Jadi memang keterfokusan itu ada di KPU Kabupaten Kota, khususnya di tim KPU-nya, sehingga inilah tantangannya kita harus mengajak lembaga-lembaga lain ataupun dinas-dinas lain yang terkait untuk saling bekerja sama dan juga mengajak kepada masyarakat secara umum untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan PDPB ini, Moy. Seperti itu. Oke, baiklah Bu. Nah, ketika kita menyusun PDPB yang dilakukan oleh KPU tentu tidak bekerja secara sendiri dong, Bu. Pasti ada lembaga yang ikut serta membantu KPU di dalam penyusunan PDPB ini. Boleh Bu sampaikan ke teman-teman pemilih kita lembaga apa saja sih yang ikut berkontribusi bersama KPU untuk menyukseskan PDPB ini, Bu? Iya, Moy. Tadi mungkin sudah Ibu sebutkan ya, memang keterlibatan berbagai lembaga itu sangat penting sekali dan kita juga berusaha untuk membangun hubungan itu. Salah satu yang paling sering keterlibatan kita terutama yaitu di Dinas Pendidikan juga. Dinas Pendidikan ini kan banyak sekali misalnya di tingkatan-tingkatan SMA itu sudah menjadi pemilih pemula. Jadi kita juga membutuhkan data terbaru dari kawan-kawan yang memang sebagai pemilih pemula ini. Jadi nanti kita akan lebih bangun juga secara intens. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi Bawaslu. Bawaslu ini mitra penting nih.
Selain mereka melakukan pengawasan, sumber data juga kita bisa mendapatkannya juga terkadang memang melalui Bawaslu seperti itu. Jadi memang mitra-mitra ini yang harus kita bangun gitu. Sama juga dengan kepolisian, data-data misalnya yang TNI, Polri, misalnya Polri yang sudah misalnya pensiun ataupun baru dilantik itu kan ada harus pembaharuan data. Jadi memang kita juga butuh data dari pihak kepolisian. Begitu juga dengan di Dandim gitu. Oke. Ya. Apakah Disduk Capil juga sangat berperan penting, Bu? Oh dalam iya, penyusunan iya benar. PDPB ini? Jangan nggak disebut ya Maya. Iya, Bu. Luar biasa. Support sistem yang penting juga, terutama dalam sistem informasi. Iya, betul, Bu. Sistem informasi terkait dengan PDPB ini yang selalu support. Alhamdulillah, terutama untuk terima kasih Dinduk Capil yang selama ini mungkin mulai dari kita pemilu dan juga pilkada sudah banyak mensupport terkait dengan bagaimana kami untuk memverifikasi data-data yang membutuhkan juga informasi dari Dinduk Capil. Alhamdulillah sejauh ini luar biasa Mai support dari Dinduk Capil. Oke Bu, baiklah. Nah Bu, bertepatan dengan hari ini. Hari ini KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan rekapitulasi PDPB yang triwulan ketiga. Nah, boleh Bu sampaikan ke teman-teman pemilih berapa sih jumlah PDPB yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah, Bu? Oke, siap Moy. Nah, mungkin kalau pada saat tahapan kemarin terakhir data kita itu namanya DPT ya Moy, daftar pemilih tetap. Iya. Berapa kemarin Moy? 144.548 ya. Iya. 144.548. Nah, pada saat proses PDPB ini kita sudah melakukan pleno yaitu TW2 kemudian juga TW3. Memang di TW2 kemarin itu berubah menjadi 144.534 dan terakhir di TW3 pada hari ini kami pada pleno TW3 ini jumlahnya itu 145.594. Jadi ada kenaikan sekitar 1.060 pemilih lah Moy dari rekap TW2 seperti itu. Oke, baiklah Bu. Ketika kita berbicara tentang pemilih berkelanjutan ini Bu, pasti adanya pemilih baru juga Bu yang salah satu kategori dalam PDPB ini. PDPB. Nah, seperti apa sih Bu kategori dari pemilih baru ini? Iya, oke Moy. Ya, ini sering sekali juga ya Moy kita istilah-istilah pemilih baru seperti itu ya. Nah, pemilih baru dalam hal ini yang pertama adalah pemilih yang memang sudah mempunyai syarat cukup umur yaitu minimal 17 tahun ataupun sudah pernah menikah atau sudah menikah itu bisa menjadi dikategorikan sebagai pemilih baru, bisa didaftarkan kalau memang dia belum terdaftar di DPT sebelumnya atau di PDPB di TW2 gitu ya seperti itu. Nah, kemudian selain dari yang memenuhi syarat itu, ketika misalnya TNI ataupun Polri yang memang sudah menyelesaikan purna baktinya itu juga bisa didata sebagai pemilih baru. Karena ketika mereka sebagai TNI Polri kan tidak mempunyai hak untuk hak pilih, jadi pada saat selesai purna bakti mereka bisa kita data sebagai pemilih seperti itu. Oke, baiklah. Berarti sebagai pemilih baru ini tidak hanya di kalangan anak-anak Gen Z sekarang, tapi juga bisa dari purnawirawan dari TNI Polri seperti itu ya Bu, yang bisa dikatakan sebagai pemilih baru di data pemilih ini. Oke Bu, seperti apa sih Bu dampak dari pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini Bu untuk pemilu kedepannya itu Bu? Nah, dampaknya tadi mungkin sudah sempat disinggung ya Maya di awal. Kenapa? Mungkin kalau dahulu-dahulu kan mungkin belajar dari pendataan pemilih pada saat mungkin pemilihan-pemilihan sebelumnya. Nah, data pemilih ini kan memang sifatnya agak crowded ya Maya. Jadi memang tidak bisa kita kerjakan dalam satu waktu yang sangat singkat. Misalnya pada saat sudah menjelang tahapan di 2029. Maka dengan pimpinannya baru alhamdulillah dari KPU RI memang sudah mencanangkan tadi satu peta data yang memang sudah dimulai dari walaupun bukan selama tidak non tahapan itu sudah dimulai sehingga nanti ini kan butuh analisis data ini termasuk analisis kegandaan banyak lagi analisis yang memang harus dilakukan sehingga nanti pada saat menjelang hari H itu data sudah tidak menumpuk di terakhir artinya
ketika tidak dilakukan misalnya sistem kejar semalam, itu kemungkinan persentase validasi datanya, akurasinya itu akan lebih meningkat, dan itu akan mendukung juga bagaimana legitimasi sebuah pemilihan ataupun pilkada pada saat nanti memang prosesnya sudah dilakukan. Seperti itu. Oke, baiklah Bu. Data pemilih, ketika berbicara tentang data pemilih pasti itu sangat berkaitan sekali Bu tentang data pribadi seseorang. Oh iya, Nah, benar tuh Moy. nah seperti apa Bu data pemilih ini jika dikaitkan dengan data pemilih perlindungan data pribadi itu sendiri seperti apa Bu? Apakah KPU juga menjaga data pemilih ini seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2027 tentang perlindungan data pribadi Bu? Iya, mungkin koreksi dikit ya Moy ya. Iya. Nah, terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu nomor 27 Moy, tahun 2022 ya. Iya, Emang sering kebalik, Ibu juga tuh sering kebalik. Maaf. Jadi memang 27 tahun 2022 itu tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi tadi mungkin sudah ditanya tantangan ya, tantangan kita selama PDPB. Salah satu tantangannya adalah ketika kita ke masyarakat, tidak semua pemilih ini secara open memberikan datanya secara terbuka. Karena mengapa nggak menyalahkan teman pemilih? Karena memang banyak kejadian-kejadian di lapangan ketika para pemilih ataupun masyarakat yang memberikan akses data kepada pihak-pihak terkait, kemungkinan data mereka itu akan jebol dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, KPU berkomitmen, terutama diatur juga di PKPU nomor 1 2025, bahwa salah satu yang harus diperhatikan adalah perlindungan data pribadi. Jadi itu wajib sekali KPU pegang. Karena mengapa? Data pribadi ini KPU sifatnya adalah memperbarui data. Tetapi untuk data NIK dan segala macamnya terkait dengan identitas dari pemilih yang secara spesifik itu tidak boleh kita berikan. Apalagi kita sifatnya MOU itu KPU ber-MOU dengan Kemendagri. Dengan MOU yang sifatnya adalah memperoleh hak akses dan pemanfaatan atas data tersebut. Jadi data ini tidak bisa sembarangan kita kasih ke siapapun, sehingga teman-teman pemilih jangan takut untuk memberikan datanya kepada KPU. Insya Allah data ini akan kita jaga, Moy. Oke, baiklah Bu. Jadi intinya data pemilih yang telah diolah oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah sangat-sangat dijaga oleh Insya Allah aman lah, Moy. Iya betul Bu. Karena berkaitan dengan data pemilih ini sangat krusial ya Bu. Terutama terkait masalah data pribadi orang. Takutnya disalahgunakan Bu. Karena yang repot nanti. Iya Bu. Karena sekarang lagi tren pinjol Bu. Betul. Takutnya nanti identitas kita disalahgunakan seperti itu Bu. Oke Bu, sebelum kita closing Bu, boleh sampaikan tanggapan ataupun pesan Ibu kepada teman pemilih kita Bu terkait masalah data pemilih ataupun PDPB ini Bu. Oke, siap. Buat teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan ini podcast kami hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya dengan podcast ini, kami berharap memang partisipasi seluruh masyarakat dalam proses PDPB ini. Jadi masyarakat yang merasa belum terdaftar, ini bisa dicek loh Moy, dicek DPT online, itu masukkan saja nih masyarakat yang ingin melihat apakah sudah terdaftar. Apabila belum terdaftar, walaupun kita masih panjang proses untuk pemilihan, bisa langsung menyampaikan kepada KPU sehingga nanti kami akan mendaftarkan para pemilih ini sehingga nanti bisa memilih pada saat proses di 2029. Seperti itu Moy. Oke, baiklah Bu. Gak terasa nih Bu, kita ternyata sudah closing nih Bu, udah di penghujung. Terima kasih banyak Bu Ena. Sama-sama Moy. Atas waktunya, terima kasih sudah berkenan hadir di acara podcast Rabu Cerudi ini. Semoga bisa menjadi narasumber di episode selanjutnya. Mantap, Terima kasih ya Ibu. Makasih ya Moy, sehat-sehat. Baiklah teman-teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari podcast Rabu Cerudi kali ini. Sebelum closing, izinkan saya untuk menyampaikan closing statement tentang data pemilih. Data pemilih merupakan ujung tombak dari seluruh rangkaian tahapan pemilu atau pemilihan. Tanpa pemilih apa dayanya, itu pemilu atau pemilihan. Bersama KPU, ayo kita melakukan jala
Ja artinya jagalah data pemilih Anda. La, laporkanlah perubahan data pemilih Anda kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah. Saya Devi Oktonia, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe media sosial KPU Kabupaten Bangka Tengah. Bye-bye. Bye-bye.